Halo, nama saya Fitri Novalianti dari kelas AK22C2. Halo, nama aku Megali Rosa Fitri dari Prodi Akuntansi kelas AK22C2. Yang pertama, sifat program pensiun. Program pensiun atau pension plan adalah pengaturan di mana pemberi kerja memberikan imbalan atau pembayaran kepada pensiun karyawan atas jasa yang diberikan selama bekerja. Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah antara akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Ada dua jenis utama dana pensiun yang umum, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. Berikut ilustrasi kas antara peserta program pensiun. Yang pertama, ada pemberi kerja atau perusahaan akan berkontribusi iuran atau dana pensiun dan akan diinvestasikan dan menjadi laba atau dana aset dan akan menghasilkan imbalan yang nantinya akan perusahaan berikan ke penerima pensiun atau karyawan. Lalu yang pertama ada iuran pasti. Dalam program iuran pasti atau Defined Contribution Plan, pemberi kerja setuju untuk memberikan iuran dalam jumlah tertentu kepada wali amanah pensiun setiap periode. Berdasarkan rumus yang ditetapkan, rumus ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, masa kerja karyawan, keuntungan pemberi kerja, dan tingkat kompensasi. Program tersebut mendefinisikan hanya iuran pemberi kerja. Program tersebut tidak menetapkan imbalan yang akan dibayar kepada karyawan pada saat pensiun. Terdapat pengakuan, yaitu diakui sebagai beban, diakui liabilitas atau beban traktual setelah dikurangi dengan iuran telah dibayar atau aset, pembayaran di muka jika terdapat kelebihan. Jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam 12 bulan, maka akan didiskonto. Lalu ada pengungkapan, yaitu jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti, informasi program iuran pasti untuk personel manajemen kunci. Berikut contoh soal program iuran pasti. Misal, Juni 2019, iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT ABC untuk bulan tersebut sebesar 5 juta. Jika iuran tersebut dibayar semua, maka jurnal yang dibuat adalah beban pada kas 5 juta atau beban di debit 5 juta, kas di kredit 5 juta. Lalu yang kedua, jika baru 3 juta dibayar, sisanya belum dibayar sampai akhir Juni 2019, maka jurnalnya adalah beban pada kas dan liabilitas jangka pendek atau beban 3 juta di debit dan kas 3 juta di kredit dan liabilitas jangka pendek 2 juta di kredit. Lalu yang kedua ada program imbalan pasti. Program imbalan pasti atau Defined Benefit Plan menetapkan imbalan yang akan diterima karyawan saat mereka pensiun. Imbalan ini biasanya merupakan fungsi dari masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi pada tahun-tahun menjelang pensiun. Dalam program imbalan pasti, tujuan utama wali amanat adalah melindungi dan menginvestasikan aset sehingga cukup untuk membayar kewajiban pemberi kerja kepada karyawan. Oleh karena program imbalan pasti menentukan imbalan dalam hal variabel masa depan yang tidak pasti, perusahaan harus menetapkan pola pendanaan yang tepat untuk memastikan ketersediaan dana pada saat pensiun agar dapat memberi imbalan yang dijanjikan. Pemberi kerja menanggung risiko dengan program imbalan pasti karena mereka harus memberi iuran dengan cukup untuk memenuhi biaya atas imbalan yang telah ditetapkan oleh program tersebut. Berikut resiko atas program imbalan pasti. Yang pertama, ada resiko aktuarial. Jumlah kewajiban imbalan pasti berbeda dari yang diharapkan karena perubahan asumsi aktuaria. Yang kedua, ada resiko investasi. Hasil investasi atas aset program berbeda dari yang diharapkan. Beban yang diakui setiap periode tidak harus sama dengan iuran tunai. Demikian pula, liabilitas merupakan hal yang kontroversial karena pengukuran dan pengakuannya berkaitan dengan variabel masa depan yang tidak diketahui. Selanjutnya, ada akuntansi pensiun. Salah satunya adalah pengukuran liabilitas pensiun. Salah satu ukuran dari kewajiban pensiun adalah mendasarkannya hanya pada imbalan telah menjadi hak atau vested benefit kepada karyawan. Imbalan telah menjadi hak adalah hak atas manfaat yang diterima karyawan meskipun karyawan tidak bekerja pada perusahaan ke depannya. Perusahaan menghitung kewajiban imbalan yang vested atau vested benefit obligation
dengan hanya menggunakan imbalan yang telah menjadi hak pada tingkat gaji terkini. Cara lain untuk mengukur kewajiban adalah dengan menggunakan masa kerja yang vested atau belum vested. Atas dasar ini, perusahaan menghitung jumlah kompensasi tangguhan untuk semua tahun masa kerja karyawan, vested ataupun belum vested, dengan tingkat gaji terkini. Pengukuran kewajiban pensiun ini disebut akumulasi kewajiban imbalan atau accumulated benefit obligation. Pengukuran ketiga mendasarkan pada jumlah kompensasi yang ditangguhkan pada masa kerja yang vested ataupun belum vested dengan menggunakan gaji di masa depan. Pengukuran kewajiban pensiun ini disebut kewajiban imbalan pasti atau defined benefit obligation. Berikut ilustrasi pengukuran kewajiban pensiun yang berbeda. Yang pertama, ada imbalan hanya bagi karyawan yang vested berdasarkan gaji terkini, yaitu nilai kini arus kas yang diharapkan dihitung oleh aktuaris. Yang kedua, ada imbalan hanya bagi karyawan yang belum vested berdasarkan gaji terkini, yaitu nilai kini arus kas yang diharapkan dihitung oleh aktuaris. Yang ketiga, ada imbalan hanya bagi karyawan yang vested dan belum vested berdasarkan gaji masa depan, yaitu akumulasi kewajiban imbalan. Dan yang terakhir, kewajiban imbalan pasti. Berikut kewajiban atau aset imbalan pasti neto, liabilitas atau aset imbalan pasti neto atau neto defined benefit liability atau aset disebut juga status pendanaan atau funded status adalah defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun pasti. Defisit atau surplus tersebut diukur sebagai berikut, yaitu kewajiban imbalan pasti dikurangi nilai wajar aset program atau jika ada. Defisit atau surplus sering disebut sebagai status pendanaan dari program tersebut. Jika kewajiban imbalan pasti lebih besar dari aset program, maka program pensiun mengalami defisit. Sebaliknya, jika kewajiban pensiun pasti kurang dari aset program, maka program pensiun tersebut